Episode 245, Tono yang meresahkan. Aku baik. Wah, kebetulan aku mau dong nasi goreng buatanmu, ucap Sapira berbinar senang sambil bertepuk tangan. Duar, Fajri melotot mendengar permintaan Sapira, bahkan ibu hamil itu terlihat begitu antusias ketika mendapati kehadiran Tono di rumahnya. Maaf Sapira, mungkin lain kali, soalnya apa kamu menolak permintaanku? Tanya Sapira dengan mata yang berkaca-kaca. Raut wajahnya berubah sendu dan hendak menangis karena penolakan Tono. Bukan begitu, sangga Tono cepat. Ya sudah, pulang sana. Jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah ini lagi, ucap Sapira menangis dan berjalan menuju kamarnya. Fajri menatap Tono tajam, sementara laki-laki itu terlihat pucat karena memikirkan bahaya yang akan terjadi kepadanya setelah ini. Kau berani membuat istriku menangis, ucap Fajri geram. Ia menarik kerah baju Tono dengan wajah yang merah padam. Maaf tuan, baiklah, akan saya buatkan nasi goreng untuk Sapira, ucap Tono semakin pucat. Awas saja kalau kau macam-macam, ucap Fajri mengancam. Ia masih mengenakan singlet yang mencetak di tubuh atletisnya karena Sapira baru saja memintanya untuk membuatkan nasi goreng dengan pakaian seperti itu. Bukannya dimakan, ia malah menyuapi Fajri hingga nasi goreng itu tandas. Bahkan Sapira tidak mencoba masakan yang dibuat oleh Fajri sedikit pun. Pria tampan itu berlari mengejar Sapira menuju kamar mereka. Sementara Ipan hanya tersenyum melihat apa yang barusan terjadi. Apa kamu serius mau memasak untuk kakak? Tanya Ipana. Iya, harus bagaimana lagi daripada aku dikirim ke Antartika, ucap Tono pasrah. Baiklah, mari ikut aku ke dapur, ucap Ipana. Fajira dan Irfan sudah ada di kamar untuk beristirahat. Kemungkinan mereka tidak mendengar keributan yang tengah terjadi di bawah. Tono segera membuat sepiring nasi goreng spesial untuk ibu hamil itu. Ia berdecak kagum melihat kemewahan dapur di rumah ini. Ipana masih terkekang melihat Tono yang sudah siap dengan celemek kebanggaan Fajira yang bergambar panda, lengkap dengan beberapa tanda tangan chef terkenal di sana. Semoga saja Bunda gak melihat ini, bisa gawat kalau Bunda bangun, batin Ipana meringis. Tono segera memotong dan menggoreng semua bahan yang sudah ia persiapkan. Ada sosis, bakso, udang, dan telur. Terserah sang nyonya muda menginginkan topping apa, yang penting ia tidak bekerja 2 kali. Sayang, jangan nangis ya, Tono lagi memasak di bawah, ucap Fajri membujuk Sapira yang masih menangis. Benarkah? Tanya Sapira sambil menghentikan tangisnya. Iya, ucap Fajri tersenyum. Bukannya tadi? Sudah, aku sudah ngomong sama dia, ucap Fajri mengelus perut rata istrinya. Ya sudah, yuk kita ke bawah, ucap Sapira kembali bersemangat. Sayang, kita tunggu di sini saja ya, ucap Fajri mencegat Sapira. Kenapa mas? Aku mau lihat Tono memasak seperti kamu tadi, ucap Sapira kembali cemberut. Apa nanti kamu akan menyuapinya juga? Tanya Fajri melotot. Kok kamu melotot? Wah, Hiks. Sapira kembali menangis sambil memukul Fajri. Aduh, sakit sayang. Aku gak melotot, mataku memang besar, ucap Fajri gelagapan dan memeluk Sapira. Jangan dibesarkan lagi, aku takut. Apa aku boleh ke bawah? Rengek Sapira penuh harap. Boleh sayang, tapi jangan dekat-dekat sama Tono. Jangan suapi Tono nanti. Jangan senyum-senyum sama Tono. Aku gak mau anakku mirip Tono, ucap Fajri menatap Sapira lekat. Baiklah, asal kamu juga janji gak boleh marah, ucap Sapira mengangkat kelingkingnya. Janji? Jari mereka melingkar satu sama lain. Sapira segera berjalan keluar sambil menggandeng mesra suaminya. Sayang, kamu mulai bau, lari di tempat dulu, ucap Sapira mengernyit. Baiklah, ucap Fajri pasrah. Ia harus memastikan jika tubuhnya harus berkeringat agar Sapira tidak merasa mual. Fajri harus menyimpan banyak tenaga ekstra untuk memenuhi keinginan ibu hamil ini. Sudah sayang, ucap Fajri ngos-ngosan. Sudah wangi. Ayo kita jalan lagi sayang, ucap Sapira bersemangat setelah mengendus aroma tubuh Fajri. Mereka kembali berjalan dan menaiki lift menuju lantai 1. Aroma nasi goreng khas masakan Tono sudah membelah hidung Sapira. Air liurnya seolah sudah menetes tanpa bisa ia tahan. Rasa makanan itu sudah terasa di tenggorokannya saat ini. Ayo sayang, aku sudah lapar, ucap Sapira bergegas. Hati-hati, kamu lagi hamil sayang, ucap Fajri terpaksa menggendong Sapira. Ayo, aku sudah gak sabar. Untung Dede bawa Tono ke rumah, ucap Sapira terkekeh.
Sementara Fajri hanya bisa cemberut karena cemburu melihat Sapira yang begitu antusias dengan kedatangan Tono. Ah, laki-laki itu meresahkan. Aku akan melarang Dedi untuk membawanya lagi ke rumah ini. Batin Fajri menggerutu. Terdengar gelak tawa Ipana dari arah dapur ketika melihat Tono diceramai oleh Fajira karena telah berani memakai celemek dan mengobrak-abrik dapurnya. Buna, sudah, itu permintaan menantu Buna, ucap Ipana yang berusaha untuk menahan tawannya. Maafkan saya, Bunda, ucap Tono bersimpuh. Ih, dasar ya kamu, untuk karena menantu saya. Kalau tidak, kamu saya cincang jadi sosis, ucap Fajira pura-pura garang. Padahal ia begitu terkejut ketika mendapati Ipana tengah berduaan dengan laki-laki di dapur. Bunda, panggil Sapira yang bergegas untuk turun dari gendongan Fajri. Kak, kamu belum kenyang makan nasi goreng? Tanya Fajira. Yang tadi dimakan sama abang, Bunda, ucap Sapira menatap Fajira dengan malu. Sementara bidadari cantik itu hanya menggeleng melihat kelakuan menantu kesayangannya. Apa nasi gorengnya sudah masak, Ton? Tanya Sapira berbinar. Sudah, ini silakan dimakan, Tuan Putri, ucap Tono tersenyum. Wah, terima kasih, ucap Sapira yang sudah sangat tidak sabar. Mas, sini cobain dulu, ucap Sapira kembali menyuap Fajri. Sayang, sudah ya, aku sudah kenyang, ucap Fajri memelas. Sedikit saja Sapira kembali cemberut. Baiklah. Fajri pasrah memakan nasi itu beberapa suap, perutnya sungguh sudah kenyang saat ini. Baru 5 minggu kamu hamil, sayang. Ya Tuhan, bagaimana nasibku 9 bulan ke depan? Batin Fajri meringis. Enak? Tanya Sapira sambil melihat Fajri yang begitu menggairahkan. Enak, sayang, ucap Fajri tersenyum. Wah, Tono boleh sering-sering ya, ucap Sapira mulai memakan nasi goreng itu. Hap, hap, hap. Sapira memakan nasi goreng itu dengan lahap hingga keringatnya keluar. Siapa saja yang melihat ibu hamil itu pasti akan merasa lapar seketika dan merasa ingin makan juga. Ah, enak banget, ucap Sapira setelah menghabiskan separuh nasi goreng itu. Tono, kamu capek nggak? Tanya Sapira dan berhasil membuat Fajri was-was. Enggak kok, hanya saja aku harus pulang. Soalnya ini sudah terlalu larut, ucap Tono kembali was-was. Ia juga melihat waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebentar ya, suapi aku dulu, ucap Sapira penuh harap. Duar, semua orang melotot mendengarkan ucapan ibu hamil yang mulai banyak tingkah itu. Sayang, biar aku suapi ya. Ingat tadi apa yang aku bilang di atas? Ucap Fajri mengambil sendok yang tengah dipegang oleh Sapira. Kamu cuma bilang jangan senyum, jangan dekat-dekat, jangan suapi Tono. Berarti aku boleh dong disuapi sama dia. Ucap Sapira kembali mengambil sendok itu. Tono, raut wajahnya sudah semakin pucat, bahkan ia tidak menyadari jika tempelnya sudah tidak menempel lagi di pipinya. Dengan tangan yang gemeteran, Tono mengambil sendok itu dan menyuapi Sapira dengan telaten. Mati aku habis ini. Tuhan, aku masih ingin hidup, tolong selamatkan aku dari amukan Tuan Fajri, batin Tono. Sementara Ipana dan Fajira hanya bisa menahan tawannya melihat wajah Fajri yang memerah karena menahan rasa cemburu dan emosinya. Tompel kamu kemana? Tanya Sapira. Tono meraba pipinya. Ia mencari di dekat kompor untuk mencari tompel itu, namun setelah lama, ia tidak menemukan keberadaan benda yang paling berharga baginya. Gimana ketemu? Tanya Fajira tertawa. Enggak, Nyonya, ucap Tono pasrah. Apa? Kamu manggil saya apa? Tanya Fajira garang. Maaf, Bunda, ucap Tono takut. Sapira dan Fajri melotot mendengar panggilan itu. Apa mereka mendapatkan lampu hijau dari Bunda? Mata mereka berpandangan. Fajri segera mengambil sendok menyuapi Sapira dengan perlahan dan romantis. Satu suap, satu kecupan. Suap lagi, satu kecupan dibarengi dengan usapan di perut rata itu. Suap lagi. Fajri membisikkan kata-kata yang membuat Sapira tersenyum manis dan juga gemas. Syukurlah kamu gak jadi ngidam aneh-aneh. Awas kau setelah ini, Tono. Batin Fajri menatap Tono tajam. Hingga nasi goreng itu tandas, Tono segera berpamit pulang sebelum hal lain terjadi dan semakin membuat nyawanya berada di tepi jurang kematian. Sementara Sapira sudah terlelap. Tak lama setelah kepergian Tono, Fajri bisa bernapas lega karena laki-laki yang meresahkan itu sudah pergi. Ia memilih untuk mandi terlebih dahulu setelah membaringkan Sapira. Tubuhnya yang letih ditambah semua keinginan Sapira yang aneh-aneh membuatnya lebih cepat lelah.
Setelah selesai mandi, Fajri langsung naik ke atas ranjang dan memeluk gemas istri cantiknya itu. Baru saja terlelap tangan Sapira sudah meraba kemana-mana. Mas, pengen? Ucap Sapira lirih.